Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat zona ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari kedua di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amalan kita di hari pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Sahabat zona ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai muslim kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut terwujud dalam ketaatan kita terhadap hukum Islam yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat ke-31 menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia mengikutiku. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Imam Hasan Al-Basri dan ulama salaf lain mengatakan bahwasannya ada sebagian orang yang mengira bahwa dirinya mencintai Allah. Maka Allah menguji mereka dengan ayat di atas. Artinya, pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding lurus juga dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal tersebut juga akan meningkatkan rasa cinta pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini Kultum Ramadan hari kedua, maka kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat puasa Ramadan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita berpuasa harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpuasa harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian juga yang terpenting adalah harus menyadari sepenuhnya bahwa setiap amalan di bulan puasa dan khususnya puasa itu tersendiri adalah untuk
menjadi salah satu wasilah meningkatkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puasa juga bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu saja, bukan hanya sekedar menahan dari lapar dan haus saja, tetapi lebih daripada itu. Kita harus menjadikan puasa Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lain adalah kebutuhan kita untuk diri kita sendiri. Sahabat zona ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua untuk meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat puasa Ramadan adalah menerapkan sunnah-sunnah puasa, mempraktekkan, mengamalkan sunnah-sunnah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sunnah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ikuti. Di antaranya adalah di awal sebelum kita melakukan puasa, yaitu melakukan sahur. Dan harus kita ketahui bahwasannya sahur ini bukan hanya sekedar ritual biasa. Sahur ini adalah sebuah ibadah yang mana dalam sebuah kaidah yang namanya ibadah akan senantiasa menghasilkan pahala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah, melakukan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur, dalam melakukan ibadah sahur banyak keberkahan. Kemudian sunnah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menyegerakan berbuka. Dan catatan untuk sahur tersendiri baiknya adalah mengakhirkan. Ya, dan untuk berbuka adalah menyegerakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Lantas bagaimana sunnahnya ketika seseorang ingin berbuka? Maka harus diawali dengan makanan yang ringan, tidak langsung dengan makanan yang berat, seperti kurma dan segelas air. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabin qabla ayyusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan menggunakan rutab. Rutab itu adalah kurma yang basah. Kenapa menggunakan kurma yang basah? Karena kurma yang basah itu mudah diserap kalorinya, tenaganya akan segera kembali. Berbuka dengan rutab sebelum menaikkan sholat. Fa illam takun rutabun fa'ala tamaratin. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu adalah kurma kering. Nah, ini kalau dalam ilmu kedokteran, tamar itu baiknya dimakan ketika waktu sahur, karena kalorinya akan sangat kuat ya diserap dalam tubuh. Ya, tapi kalau tidak ada tamar kurma yang kering nggak apa-apa menggunakan rutab, ataupun sebaliknya ketika berbuka. Fa illam takun hasawatin min ma'in. Jika tidak ada rutab atau tamar, kurma kering atau kurma basah, maka beliau berbuka dengan seteguk air putih. Nah, itu mungkin contoh-contoh sunnah yang bisa kita lakukan untuk membuktikan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW lewat bulan Ramadan. Yang ketiga,
Sahabat Sunnah Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah menyadari bahwa puasa Ramadan dan pahala yang berlipat ganda, pahala-pahala yang besar yang akan kita dapatkan adalah datangnya melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang menyampaikan kewajiban puasa kepada kita, kepada umatnya, dan hal tersebut tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang tidak dalam bepergian, tidak bermusafir, maka hendaknya ia melakukan puasa. Surah Al-Baqarah ayat ke-185. Sahabat Sunnah Ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa Ramadan menjadi istimewa karena merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Selain itu, puasa adalah milik Allah. Pahalanya akan ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan, "Was-saumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Para muhaddisin menyatakan, menafsirkan hadis ini salah satunya adalah artinya balasan pahala puasa itu tidak terbatas, hanya Allah lah yang tahu. Yang keempat adalah cara meningkatkan kita dalam cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan senantiasa membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama Ramadan. Misalnya adalah contoh ketika doa berbuka. Ini ada 2 doa yang biasanya dibaca. Yang pertama adalah dhahamad dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Atau yang kedua, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada juga yang ketiga, ternyata sahabat Sunnah Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini doanya sedikit asing telinga kita. Apa itu? Aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka di sisimu dan orang-orang baik makan makananmu serta malaikat mendoakanmu. Itu adalah 4 hal yang mudah-mudahan bisa meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW lewat Ramadan. Ini adalah menyadari bahwasannya ibadah puasa kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian kita menerapkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menyadari bahwasannya puasa Ramadan pahala yang besar yang berlipat ganda itu diperantarai oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu berbuka, baik itu ketika kita memiliki waktu luang. Perbanyaklah baca doa, terutama nanti di 10 hari terakhir ada doa khusus, atau juga di sela-sela sholat witir, sholat tarawih juga kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah puasa kita yang 28 sisa hari ke depan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan pertolongan, memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa istiqomah melakukan ibadah-ibadah di bulan puasa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.